Wabarakatuh. Nama budaya salam kebaikan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Isabrina NIM 017. Tugas terkini terkait presentasi konsep pecahan di sekolah dasar. Apa aja sih konsep pecahan di sekolah dasar? Yang pertama ada definisi pecahan. Pecahan sendiri umumnya didefinisikan sebagai cara membagi sebuah keseluruhan menjadi beberapa bagian yang sama. Yang dimaksud dengan bagian yang sama sendiri itu adalah besarnya sama, luasnya sama, tetapi tidak selalu kongruent. Dan nama pecahan itu berasal dari bahasa Latin yang berarti memecah atau mematahkan, to break. Numerator atau pembilang berasal dari kata Latin numer yang artinya yang dihitung atau jumlahnya. Sedangkan denominator sendiri itu adalah penyebut berasal dari kata nomen atau nama. Pecahan memiliki dua pengertian dari Lamon 2027 loh. Yang pertama itu pecahan adalah simbol bipartit, yaitu suatu bentuk bilangan yang ditulis dalam bentuk A. Dan yang kedua, pecahan itu sendiri adalah bilangan rasional non-negatif yang artinya dalam himpunan bilangan rasional dengan O atau U dapat berubah bilangan positif dan negatif dengan O atau 0. Konstruksi pecahan sebagai part of while. Yang A, pecahan sebagai bagian dari keseluruhan model area. Penguatan pondasi part of while merupakan konsep awal. Bagian yang sama dengan adalah luas areanya sama. Tidak mesti memiliki bentuk yang sama, tetapi luasnya itu tetap sama. Mengistilahkannya juga sebagai elective addition. Prinsip ini itu dilakukan dengan memberikan ragam contoh yang lebih variatif. Dan yang B itu pecahan sebagai bagian dari kumpulan objek model distrik. Pecahan sebagai bagian dari kumpulan objek mengartikan bahwa keseluruhan adalah suatu kuantitas dari objek. Menggunakan kumpulan dari objek bertujuan untuk memunculkan pemikiran siswa bahwa pecahan adalah bagian dari suatu kumpulan, tidak hanya terbatas pada area. Dalam model ini, keseluruhan dipahami sebagai himpunan objek dan himpunan bagiannya membentuk pecahan. Konsep pecahan di sekolah dasar itu dibagi menjadi 4 loh. Ada konstruk pecahan sebagai ukuran, pecahan sebagai operator, dan pecahan sebagai pembagian, dan juga yang terakhir pecahan sebagai rasio. Pecahan sebagai ukuran. Interpretasi pecahan sebagai ukuran menurut Kiernan 1976 yaitu bahwa pecahan itu adalah sebuah bilangan dan dapat diurutkan di dalam garis bilangan. Konstruksi ini berhubungan dengan dua pengertian, yaitu bilangan mengacu pada aspek kuantitatif pecahan, besarnya pecahan itu, dan interval yang menyangkut ukuran yang diterapkan ke suatu interval. Dan yang kedua adalah konstruk pecahan sebagai operator. Konstruk pecahan sebagai operator itu diartikan sebagai pecahan merupakan hasil dari fungsi yang diterapkan pada sejumlah bilangan, objek, atau himpunan. Tidak hanya itu, pecahan sebagai operator itu juga diinterpretasikan sebagai proses transformasi seperti memperpanjang atau memperpendek segmen garis, menambah atau mengurangi pada suatu objek diskrit, mengambil gambar dan memetakannya ke dalam gambar yang lebih besar atau lebih kecil. Konstruksi ini lebih ditunjukkan sebagai perkalian, khususnya dicirikan dengan mengambil sebagian dari keseluruhan. Konstruk pecahan sebagai pembagian. Konstruk pecahan sebagai pembagian diartikan pecahan itu dapat dilihat sebagai hasil dari pembagian. Secara khusus, pecahan itu mengidentifikasi nilai numerik ketika X bisa dibagi dengan Y, dan di mana Z dan Y dan X dan Y itu adalah bilangan cacah. Dan yang terakhir ada konstruk pecahan sebagai rasio. Konstruk pecahan sebagai rasio itu bisa diartikan sebagai perbandingan atau hubungan antara dua kuantitas. Oleh karenanya, lebih dianggap sebagai indeks dibandingkan sebagai angka. Itu menurut
Karaher 1990. Sekian presentasi dari saya. Saya Melinda Sabrina mengucapkan terima kasih atas perhatiannya sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.